Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar kelistrikan pada mata kuliah mekatronika. Nah, pada materi dasar-dasar kelistrikan ini kita akan belajar materi yang berkaitan dengan konsep rangkaian listrik, kemudian ada arus listrik, tegangan listrik, energi dan daya listrik, serta komponen elektronika. Nah, teman-teman, sebelum itu, jika membahas tentang dasar-dasar kelistrikan, tidak akan terlepas dari rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik sendiri adalah sekumpulan komponen listrik yang saling berhubungan dengan cara tersendiri dan minimal memiliki sebuah lintasan tertutup atau yang disebut dengan closed loop. Nah, lintasan tertutup ini merupakan suatu lintasan yang dimulai dari satu titik tertentu dan berakhir di titik tersebut dengan tanpa terputus dan tanpa memandang jarak. Rangkaian listrik merupakan dasar dari rangkaian elektronika, sistem pengendalian, serta instrumentasi dan robotika. Nah, untuk memahami ilmu rangkaian listrik, harus memahami tentang teori arus listrik, tegangan listrik, dan daya listrik. Kemudian membahas mengenai listrik tak akan lepas dari teorema atom. Nah, atom merupakan satuan terkecil dari sebuah material yang terdiri dari partikel inti yang bermuatan positif yang disebut dengan proton dan partikel yang bermuatan netral atau yang disebut dengan neutron. Nah, di mana partikel inti tersebut dikelilingi oleh partikel lain yang bermuatan negatif yang disebut dengan elektron. Nah, listrik terjadi apabila sejumlah elektron bermuatan negatif berpindah dari satu partikel ke partikel yang lain karena pengaruh dari energi luar. Nah, partikel atom yang mendapat tambahan elektron akan bermuatan negatif, sedangkan untuk partikel atom yang kehilangan elektron akan bermuatan positif. Nah, kemudian untuk jenis dari arus listrik ini terdiri atas dua jenis, teman-teman. Ada DC atau direct current yang biasa kita sebut dengan arus arah. Ada juga alternating current atau disingkat dengan AC atau arus bolak-balik. Nah, yang pertama di sini ada direct current. Direct current adalah arus listrik yang mempunyai nilai tetap atau konstan di setiap waktunya. Dengan nilai arus yang selalu positif atau selalu negatif secara periodik dan tidak akan pernah berubah polaritasnya. Jadi misalnya positif 2 ampere, maka setiap waktu dia akan mempunyai nilai arus positif 2 ampere. Nah, value dari arusnya ini akan berubah sesuai dengan perubahan tegangan dan hambatannya, teman-teman. Nah, kemudian ketika arus negatif, setiap waktu dia akan mempunyai arus negatif dan tidak akan pernah mempunyai arus positif. Dan tidak akan pernah berubah menjadi arus positif. Nah, oleh karena itu pada arus DC ini polaritas tegangan VCC atau yang mempunyai kutub positif dan GND atau ground yang mempunyai kutub negatif tidak dapat ditukar. Kemudian untuk arus listrik yang berikutnya adalah alternating current ya. Alternating current atau arus bolak-balik disingkat dengan AC adalah suatu arus listrik yang arahnya membalik dengan frekuensi F. Arus listrik bolak-balik arahnya selalu berubah secara periodik, teman-teman. Yang tadi DC hanya positif 12 volt atau negatif 12 volt secara terus-menerus. Nah, di sini untuk arus AC dia akan berubah secara periodik. Jadi suatu ketika dia akan mempunyai polaritas positif untuk arusnya dan suatu ketika dia akan mempunyai polaritas negatif untuk arusnya. Nah, nilai arus dan tegangan bolak-balik selalu berubah menurut waktu dan mempunyai pola grafis simetris berupa grafik sinusoidal seperti ini.
Tegangan merupakan usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan dari suatu terminal atau kutub ke terminal atau kutub lainnya. Nah, secara sederhana dapat dikatakan bahwa tegangan listrik adalah energi yang dikeluarkan per satuan muatan. Andaipun rumus untuk mendapatkan tegangan adalah V sama dengan I kali R, atau perkalian antara arus yang mengalir dengan hambatan atau beban dari rangkaian listrik. Kemudian yang berikutnya ada energi dan daya. Energi merupakan kerja yang dilakukan untuk memindahkan sesuatu dengan mengeluarkan daya sebesar 1 Newton dengan jarak tempuh 1 meter dengan satuan Joule. Atau dengan rumusnya adalah W sama dengan V I kali T ya. V ini adalah tegangan, I adalah arus, dan T ini adalah berdasarkan waktunya. Daya listrik merupakan energi yang diserap atau dikirim dengan beda potensial dan besaran arus listrik tertentu. Dengan persamaannya adalah P sama dengan V kali I. Kemudian yang berikutnya adalah komponen elektronika dalam rangkaian listrik. Nah, komponen elektronika ini terdiri atas dua jenis, teman-teman. Jadi ada elektronika aktif dan ada elektronika pasif. Nah, yang pertama adalah elektronika aktif. Apa sebenarnya elektronika aktif? Elektronika aktif adalah komponen listrik yang hanya akan bekerja apabila mendapatkan tegangan dari luar atau tegangan eksternal. Yang termasuk dalam kategori komponen ini antara lain adalah diode, kemudian ada transistor, dan IC atau integrated circuit. Nah, secara umum komponen listrik yang termasuk dalam kategori ini merupakan komponen listrik yang berbahan dasar dari semikonduktor. Kemudian yang berikutnya adalah elektronika pasif. Kebalikan dari elektronika aktif, elektronika pasif merupakan komponen listrik yang bekerja walaupun tanpa mendapat tegangan dari luar. Nah, secara umum komponen yang termasuk dalam kategori ini terdiri atas 3 macam, teman-teman. Ada yang pertama ada resistor atau yang disimbolkan dengan R, kemudian ada kapasitor atau yang disimbolkan dengan C, dan kemudian ada induktor atau kumparan ya, yang disimbolkan dengan huruf L. Nah, untuk komponen elektronika pasif yang pertama adalah resistor yang sering kita jumpai ya, teman-teman. Jadi resistor atau hambatan mempunyai nilai satuan ohm dan dibedakan menjadi 2 macam, teman-teman. Yakni fixed resistor atau resistor dengan nilai tetap, dan variabel resistor atau resistor dengan nilai berubah-ubah. Nah, contoh resistor tetap itu seperti ini ya, teman-teman. Jadi seperti resistor SMD, resistor yang terbuat dari karbon, metal film. Nah, kemudian untuk resistor yang variabel itu seperti ini, seperti potensio, ada resistor geser, terus ada tripod, kemudian ada LDR, kemudian ada termistor. Nah, kemudian untuk fungsi utama dari resistor adalah membatasi arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian listrik, kemudian mengatur tegangan output pada power supply, dan yang terakhir adalah untuk pembagi tegangan, teman-teman. Kemudian untuk komponen elektronika pasif yang kedua adalah kapasitor. Sama seperti resistor. Nah, kapasitor ini mempunyai 2 jenis, teman-teman. Kapasitor yang bernilai tetap atau fixed kapasitor, dan kapasitor yang bernilai variabel atau variabel kapasitor. Nah, kapasitor yang tetap ini artinya nilai dari kapasitansi kapasitor itu tidak dapat berubah ya. Sedangkan untuk kapasitor variabel yang mana nilai kapasitansinya ini dapat
berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, contohnya pada gambar ini ya, untuk kapasitor fix itu seperti kapasitor keramik, polyester, kertas, elektrolit, tantalum, dan mika. Nah, sedangkan untuk kapasitor yang bersifat variabel seperti Varco dan trimmer. Nah, di sini nilai kapasitansinya bisa teman-teman ubah sesuai dengan kebutuhan. Untuk komponen elektronika yang terakhir atau jenis yang terakhir, elektronika pasif adalah induktor. Nah, induktor atau yang disebut dengan lilitan atau kumparan atau koil memiliki satuan Henry yang mana disimbolkan dengan H. Komponen ini juga memiliki dua kelompok sama seperti resistor dan kapasitor tadi, yang mana terdiri dari induktor yang bernilai tetap atau fixed induktor dan induktor yang bernilai variabel atau variabel induktor. Nah, kemudian untuk fungsi dari induktor sendiri, yang pertama adalah menurunkan tegangan atau yang biasa kita sebut sebagai step down. Nah, suatu misal kalian telah membuat power supply pada minggu kemarin, yang power supply tersebut adalah mendapatkan tegangan output yang lebih kecil. Jadi misalnya nilai tegangan input dari PLN adalah 220 volt AC. Nah, kita turunkan menjadi 5 volt AC untuk menjalankan komponen elektronika kita. Nah, di sini untuk tegangannya masih AC, teman-teman. Membutuhkan komponen tambahan seperti diode dan kapasitor untuk menyearahkan agar arusnya ini menjadi arus AC, arus DC. Nah, yang berikutnya kebalikan dari step down, yakni juga berfungsi sebagai menaikkan tegangan atau step up, yang mana kita bisa temui pada inverter. Jadi ada induktor 12 volt AC menjadi 220 volt AC. Seperti itu. Jadi misalnya dari aki kita hubungkan dengan inverter. Nah, dari inverter itu di rangkaian inverter itu dia bertugas untuk menaikkan tegangan. Nah, salah satu komponen elektronika yang bertugas untuk menaikkan tegangan itu adalah induktor. Yang berikutnya adalah induktor digunakan untuk memperoleh tegangan DC yang konstan terhadap fluktuasi arus. Nah, biasanya di sini bisa menggunakan rangkaian Joule-Tief gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pada rangkaian AC, induktor dapat meredam fluktuasi arus yang tidak diinginkan. Jadi sama seperti stafol gitu ya teman-teman ya, ini fungsinya. Jadi kalau dulu ada stafol untuk menstabilkan arus AC gitu ya. Jadi biar nggak naik turun sama tegangan AC-nya juga tidak naik turun. Nah, itu salah satu metodenya adalah dengan menggunakan induktor. Oke, sekian untuk penjelasan mengenai rangkaian dasar-dasar kelistrikan. Jadi untuk tugas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, buatlah daftar komponen apa saja yang digunakan pada rangkaian power supply yang telah Anda buat pada minggu yang kemarin. Kemudian kelompokkan masing-masing komponen yang termasuk elektronika aktif dan elektronika pasif pada komponen dari power supply yang telah kalian buat. Kemudian jelaskan fungsi dari masing-masing komponen dalam rangkaian power supply. Sertakan simbol dari masing-masing komponen, dan jawaban dari teman-teman ini kalian tulis di atas kertas, kemudian Anda foto atau scan dan upload melalui format PDF di LMS. Oke, baik, terima kasih penjelasan singkat mengenai dasar-dasar kelistrikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.